Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu Dr. Anandas Setiawan SPD MPD. Perkenalkan, nama saya Ahmad Najib dari kelompok 17 ingin mempresentasikan tugas PPT kami. Dan tentu saja saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman kelompok saya yaitu Ahmad Padilah, Rizky Irpandi, Amelia Depitka Rahmawati. Langsung saja ke pembahasan materi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu e-business dan e-commerce. Menurut Sudando, e-business dapat dipahami sebagai penggunaan teknologi digital dan jaringan internet dalam aktivitas pembelian dan atau penjualan barang dan jasa, melayani pelanggan, berkolaborasi dalam mitra bisnis, melakukan komunikasi, dan bertransaksi dalam organisasi. Kemudian, yang kedua, menurut Well and Vital tahun 2002, definisi bisnis adalah pemasaran pembelian, penjualan, pengiriman, servis, dan pembayaran produk. Kemudian layanan dan informasi di seluruh jaringan yang menghubungkan perusahaan dan prospeknya, pelanggan, agen, pemasok, pesaing, sekutu, dan pelengkap. Inti dari definisi ini adalah pelaksanaan bisnis dan proses bisnis melalui jaringan komputer berdasarkan standar non-proprietary. Kemudian ada ciri-ciri e-business. Yang pertama, e-business menggunakan teknologi digital dan internet untuk melakukan aktivitas bisnis. Yang kedua, cakupan e-business lebih luas daripada e-commerce, yaitu meliputi pemasaran, modal, sumber daya manusia, dan risiko yang muncul. Kemudian, ciri e-business yang ketiga adalah e-business tidak hanya berfokus pada transaksi jual beli, tapi juga melayani pelanggan, berkolaborasi dengan mitra bisnis, dan berkomunikasi. Kemudian ciri-ciri bisnis selanjutnya, mungkin bisnis memiliki kantor pusat dan kantor perwakilan. Kemudian bisnis juga mendukung bagian pemasaran produksi, akunting, keuangan, dan human resource management. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan e-business. Yang pertama, kelebihan e-business adalah keterjangkauan global. Cakupan e-business sangat luas, yaitu global atau di seluruh dunia. Kemudian kelebihan yang kedua, biaya e-business menggunakan biaya yang lebih rendah. Kemudian e-business itu mudah diakses. Adapun kekurangan e-business antara lain keamanan data pelanggan rentan tercuri akibat maraknya kejahatan cyber pada dunia saat ini. Kemudian kekurangan yang kedua, e-business sangat ketergantungan pada teknologi. Kemudian kekurangan yang ketiga adalah keterbatasan aksesibilitas. Baik, kemudian lanjut ke e-commerce. Pengertian e-commerce menurut Hilda Mijanti tahun 2011, electronic e-commerce didefinisikan sebagai proses pembelian dan penjualan produk, jasa, dan informasi yang dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan jaringan komputer. Salah satu jaringan komputer yang digunakan adalah internet. E-commerce sebagai bagian dari electronic business. Kemudian e-commerce memiliki beberapa ciri, yaitu yang pertama, di dalam e-commerce terjadi transaksi jual beli. Yang kedua, perpindahan uang secara virtual atau nyata. Yang ketiga, transaksi e-commerce dilakukan melalui situs web, media sosial, atau marketplace. Yang keempat, tidak memiliki batasan waktu dan lokasi. Yang kelima, terjadinya pertukaran barang dan jasa dan informasi. Yang keenam, internet merupakan medium utama dalam proses perdagangan di dalam e-commerce. Adapun kelebihan dan kekurangan e-commerce sebagai berikut. E-commerce memiliki kelebihan, yaitu e-commerce memiliki berbagai pilihan produk dan layanan yang luas. Kemudian singkatnya rantai distribusi di dalam e-commerce. Kelebihan yang terakhir yaitu dengan menggunakan e-commerce, belanja online menjadi lebih fleksibel. Adapun kekurangan dari e-commerce sebagai berikut. Yang pertama, hilangnya keamanan dan cakupan wilayah informasi terkait kelengkapan data. Kemudian, kekurangan yang kedua di dalam e-commerce adalah rawannya terjadi penipuan. Dan terakhir, kekurangan e-commerce, ekspektasi terkait produk tidak sesuai dengan realita. Adapun contoh dari
e-commerce yaitu seperti Shopee, Lazada, Bukalapak, dan Tokopedia. Baik, terima kasih, itu saja dari saya. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan mengenai survei pasar. Survei pasar sendiri merupakan proses formal dan objektif agar dengan sistemik dapat memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data yang ditujukan untuk menyediakan informasi yang relevan untuk pembuatan keputusan dalam sebuah marketing gitu. Nah, kalau secara sederhananya gitu, survei pasar merupakan upaya pencarian data untuk memperoleh informasi yang relevan. Nah, kami melakukan survei pasar kepada 3 pedagang pentol dan gorengan. Kami menanyakan mengenai produk, tempat, promosi, orang, dan prosesnya. Nah, pada pedagang pertama mengenai produk, yaitu berbahan tepung, minyak telur, pangsit. Nah, kalau jenis yang dagangan yang dijualnya itu ada pentol, pangsit, tahu, tempe, dan bakwan. Lalu mengenai tempat, alasan pedagang pentol pertama memilih tempat berdagang di situ adalah karena dekat dengan kawasan lingkungan mahasiswa. Nah, karena memang sasaran jualannya kepada mahasiswa, sehingga pedagang pertama memilih untuk berjualan di situ gitu. Lalu untuk secara promosi, kami menanyakan gitu, bagaimana sih bentuk promosi dagangannya gitu. Jujur aja gitu, jawabnya nggak ada gitu. Lalu terkait orang, pedagang pertama ini dia jualannya nggak sendiri gitu, ada kelompoknya. Nanti setelah selesai dagang gitu, nanti uangnya disetor kepada ada bosnya gitu. Jadi dia berkelompok gitu dagangnya. Lalu terkait prosesnya, kata pamannya itu bikin olahannya saat malam, dagangnya dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Lalu saya menanyakan gimana caranya dia memutar modal gitu. Nah, pemutaran modal dilakukan dengan cara disisihkan buat modal dagang, sisanya itu yang menjadi untung. Nah, pada pedagang kedua, yaitu mengenai produk, yaitu berbahan tepung, tepung kompas, garam, pixin. Nah, mengenai jenis dan harganya itu jenisnya itu ada tempe, telur, empek-empek, tahu, bakwan yang didagangnya gitu. Kalau harganya itu kisaran antara Rp500 hingga Rp1.000-an. Lalu seperti pedagang pertama, pemilihan tempat pada pedagang kedua yaitu karena targetnya anak kos dekat dengan kampus, sehingga itulah alasannya mengapa ia memilih tempat berdagang di situ. Lalu terkait promosi kalau secara jujur aja dia menjawab tidak ada promosi bagaimana juga gitu. Promosinya mungkin dengan cara ia bersikap ramah ketika berdagang, terus mungkin promosinya dari mulut ke mulut gitu. Lalu terkait orang, berjualannya ia berdua. Lalu terkait proses pembuatan, saya menanyakan gitu, bagaimana proses pembuatan gorengan tersebut, dan pamannya menjawab proses pembuatannya itu dalam waktu 4 jam gitu untuk mempersiapkan adonan hingga untuk siap untuk berdagang gitu. Nah, pada pedagang ketiga terkait produknya yaitu berbahan telur, kentang, tahu, tepung. Kalau bumbunya Royco, bawang merah dan bawang putih gitu. Terus jenis dan harganya gitu. Jenis yang didagang yaitu pentol goreng, pentol biasa. Kisaran harganya kurang lebih aja gitu, antara 1.000 dan 500-an. Tempat alasan pemilihan tempatnya karena dekat dengan rumah yang pertama. Kedua, suami dari pedagang juga kerja sebagai tukang parkir gitu, sehingga itu alasannya berdagang di situ. Lalu terkait promosi, jujur aja pedagangnya tuh nggak ada promosi khusus gitu untuk melakukan promosi dagangannya. Lalu terkait orang, dia dagangnya sendiri acilnya, tapi dibantu oleh suami. Dan untuk prosesnya sendiri, nyiapin barang dari jam 6 pagi.
Terus dagangnya pas jam 9 pagi sampai jam 10. Nah, itu saja penjelasan saya mengenai survei pasar. Resiko. Apa itu resiko? Kata resiko diambil dari kata berasal dari bahasa Inggris yaitu risk. Memiliki arti kegagalan, hambatan, kendala, bahaya, atau kerugian. Jadi resiko usaha dapat diartikan sebagai suatu hal, hambatan, dan merugikan yang biasanya terjadi kapan saja ketika membangun usaha. Jenis-jenis resiko ada dua, resiko keuangan, resiko produk, dan resiko pasar. Resiko keuangan merupakan resiko yang khususnya mempengaruhi pendapatan suatu usaha. Resiko keuangan berkaitan dengan permodalan, pendapatan, kerugian suatu usaha. Sedangkan resiko produk merupakan resiko yang menyatu dengan resiko operasional, namun letak perbedaannya pada output produk barang jadi yang telah dihasilkan oleh suatu perusahaan yang memiliki hubungan erat langsung dengan konsumen. Resiko pasar. Resiko pasar dalam usaha adalah resiko yang terjadi karena perubahan kondisi pasar yang di luar kendali suatu usaha. Resiko ini dapat berdampak menyeluruh pada perusahaan. Identifikasi resiko pada pendapatan usaha pentol dan gorengan. Resiko produk, kenaikan harga dan kelangkaan bahan baku seperti tepung, minyak goreng, bumbu dapat mempengaruhi keuntungan. Kontaminasi makanan oleh bakteri, virus, atau zat berbahaya lainnya dapat terjadi jika kebersihan saat pedagang tidak menjaga dengan baik. B. Resiko tempat. Lokasi pedagang yang strategis di pinggir jalan tidak bisa mengalami resiko berkaitan izin lokasi tempat untuk penjualan. Resiko kecelakaan karena pedagang di pinggir jalan, maka dapat timbul resiko kecelakaan oleh para pengendara jalan. Resiko promosi. Berdasarkan hasil wawancara kami, ketiga pedagang pentol dan gorengan mengaku tidak ada melakukan promosi khusus berkaitan dengan dagangannya, melainkan dengan cara bersikap ramah kepada pembeli, hanya promosi dari mulut ke mulut oleh para pentol dan gorengan yang berstruktur rapi untuk lebih menarik pelanggan. Resiko harga. Harga gorengan pentol di ketiga pedagang yang kami wawancari hampir sama, yaitu berkaitan antara 500 sampai 1000 dan 2000. Resiko yang dapat terjadi jika bahan baku mengalami kenaikan harga dan terjadi kelangkaan barang. Hal ini juga mempengaruhi terhadap pembeli dan persaingan antara pedagang. Upaya meminimalisasi resiko. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan manajemen risiko, yaitu sebuah metode yang sistematik dengan logis yang berguna untuk mengidentifikasi, monitor, menetapkan solusi, dan melaporkan risiko yang terjadi pada setiap aktivitas atau dalam sebuah proses. Produk mencari alternatif bahan baku dengan kualitas yang setara, namun dengan harga yang lebih stabil, menjaga kebersihan serta kelayanan bahan baku. Tempat memastikan adanya izin pedagang di lokasi tersebut. Promosi, bikin promosi dan manfaatkan media sosial untuk menyebarkan lewat konten. Harga dengan menambah porsi atau ukuran produk tanpa menaikkan harga terlalu banyak. Hal dapat mempertahankan gaya beli konsumen. Dalam penutup tugas video ini, saya ingin menekankan beberapa poin yang penting yang telah dibahas. 1. Pentingnya riset pasar sebelum memulai usaha. 2. Strategi pemasaran yang efektif. 3. Manajemen keuangan. 4. Inovasi dan adaptasi. Kesimpulan, usaha dagang bukan hanya tentang menjual barang atau produk, tetapi juga tentang membangun hubungan dengan pelanggan dan memahami dinamika pasar. Dengan perencanaan yang matang dan eksekusi yang tepat, kesuksesan dalam usaha dagang bukanlah hal yang mustahil. Demikianlah presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.